Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu di bab listrik dinamis. Di bagian kelima ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel bisa kita lihat dalam tabel berikut. Pertama kita lihat dulu dari bentuk rangkaiannya. Kita lihat di sini bahwa rangkaian listrik seri antara satu hambatan dengan hambatan lain adalah berada di sejalur. Tidak ada percabangan, ya, jadi sejalur tidak ada percabangan. Sedangkan di paralel adalah rangkaian listrik yang bercabang. Tapi tidak semua bercabang adalah paralel. Ciri-ciri paralel adalah selain dia bercabang, kedua tangannya ini harus bertemu. Itulah rangkaian listrik paralel. Jadi untuk melihat rangkaian tersebut paralel atau bukan, kita harus teliti. Jadi tidak hanya kita lihat percabangannya, karena tidak semua rangkaian bercabang adalah paralel. Ya, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian bercabang, kemudian ciri-ciri di sini adalah dua tangannya bertemu. Kemudian apalagi perbedaannya? Bisa kita lihat dari cara menghitung hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Untuk di rangkaian seri, untuk mencari hambatan totalnya adalah dijumlahkan seperti biasa, seperti ini aja. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Jadi kalau ada lebih dari 3 hambatan yang seri berarti sampai R4, R5 dan seterusnya, sampai berapapun hambatan yang di rangkaian seri tersebut. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel bisa kita hitung dengan rumus 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini juga ada lebih dari 3 hambatan yang dirangkai secara paralel, berarti tinggal dijumlah saja 1/R4, 1/R5 dan seterusnya. Perbedaan selanjutnya adalah kita lihat di sini dari arus listriknya. Karena rangkaian seri adalah rangkaian yang sejalur atau tidak bercabang, maka arus listrik yang melewati tiap hambatan adalah sama. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa IS atau I seri sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3 dan seterusnya. Sebaliknya, karena arus listrik di rangkaian paralel adalah bentuknya bercabang, maka kuat arus yang melewati tiap hambatan tidak sama. Tapi hasil penjumlahannya sama dengan kuat arus total. Ini sesuai dengan prinsip hukum statik Kirchhoff yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa I paralel atau kuat arus total di paralel sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana ketegangannya? Apakah berbeda juga? Kita lihat di sini, ternyata untuk tegangannya berkebalikan dengan kuat arus. Untuk kuat arus di seri nilainya sama semua, sedangkan kuat arus di paralel dijumlah. Untuk tegangan ternyata berkebalikan. Tegangan di seri dijumlah, tegangan di paralel sama semua. Jadi ada perbedaan berkebalikan antara kuat arus dan tegangan di rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan kita lihat di sini bahwa karena kuat arus di seri itu nilainya beda-beda, ya, maka bisa kita cari nilai kuat arus di paralel itu dengan rumus seperti ini. Bahwa IN atau I yang melewati kuat arus yang melewati hambatan di rangkaian paralel bisa kita tuliskan dengan rumus IN sama dengan RP per RN kali I total. Ini adalah untuk mencari kuat arus di hambatan di rangkaian paralel. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini rangkaiannya hanya rangkaian seri. Ada 3 buah hambatan yang dirangkai secara seri. Diminta yang pertama adalah berapakah hambatan totalnya. Kemudian yang kedua adalah berapa kuat arus totalnya. Yang ketiga ditanya kuat arus di tiap hambatan. Kemudian yang keempat tegangan di tiap hambatan. Sekarang kita mencari dulu berapa sih hambatan totalnya. Seperti yang rumus yang tadi kita pelajari, bahwa untuk mencari kuat arus total di rangkaian seri adalah tinggal dijumlah saja. Maka bisa kita rumuskan bahwa R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau kita jumlah hasilnya adalah 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya adalah 10 ohm. Kemudian yang kedua kita mencarinya adalah kuat arus total. Kuat arus total kita bisa menggunakan rumus hukum ohm. Rumus hukum ohm adalah rumus segitiga
VIR, segitiga VIR. Karena kita mencarinya adalah kuat arus atau I-nya, maka bisa kita tuliskan rumus bahwa I sama dengan V per R. Karena kita mencari I total atau kuat arus total, maka di sini V-nya juga harus V total, R-nya R total. Maka bisa kita tuliskan di sini I total sama dengan V totalnya adalah di sini 12 volt. Ini adalah sebagai V total atau V sumber, tegangan sumbernya. Maka bisa tuliskan di sini V totalnya adalah 12. R totalnya adalah di sini bisa kita dapat hambatan totalnya adalah 10 ohm. Maka bisa kita hitung bahwa kuat arus totalnya adalah 12 bagi 10, 1,2 ampere. Itulah kuat arus totalnya. Yang ketiga, kita diminta kuat arus di tiap hambatan. Sesuai dengan sifat rangkaian seri yang tadi kita pelajari, bahwa di rangkaian seri kuat arus yang melewati tiap hambatan adalah sama semua. Berarti kalau misalnya kita sudah dapat kuat arus totalnya ada 1,2 ampere, maka bisa kita tuliskan bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu nilainya sama dengan 1,2 ampere. Jadi nilai I1, I2, dan I3 nilai sama semua, yaitu 1,2 ampere, karena di rangkaian seri kuat arusnya nilainya sama semua. Kemudian yang keempat, kita akan mencari tegangan di tiap hambatan. Untuk mencari tegangan di tiap hambatan, kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm lagi. Hukum Ohm kita mau cari berarti V-nya. Berarti rumusnya kita pakai V sama dengan I kali R. Kita pakai rumus ini. Nah, sekarang kita mau cari yang pertama adalah V1. Berarti kalau kita mau cari V1, maka I-nya adalah I1 kali R1. Oke, kita masukkan di sini I1 adalah nilai 1,2 ampere karena nilai I sama semua di sini. Kalau I1 1,2 ampere kali R1-nya adalah 2 ohm. Maka dikalikan 2. 1,2 kali 2 hasilnya adalah 2,4 volt. Kemudian untuk mencari V2 tinggal ikutin aja. Berarti V2 I2 kali R2. Hasilnya adalah I2 sama semua 1,2 ampere kalikan R2-nya adalah 3 ohm. Maka hasil di sini 1,2 dikalikan 3 adalah 3,6 volt. Kemudian V3-nya adalah kita pakai rumus berarti I3 kali R3. Dan kita masukkan I3 sama semua itu 1,2 ampere kali R3-nya adalah 5 ohm. 1,2 dikalikan 5, hasilnya adalah 6 volt. Kita sudah dapat tegangan di setiap hambatan, ya. V1-nya 2,4 volt, V2-nya 3,6 volt, V3-nya 6 volt. Nah, sekarang kita lihat ada yang menarik di sini. Nilai V1, V2, dan V3 jika kita jumlah, V2 tambah V3 jika kita jumlah hasilnya adalah 2,4 tambah 3,6 tambah 6 hasilnya adalah 12 volt. Dan ini sama dengan sama dengan tegangan totalnya. Berarti terbukti bahwa sifat dari rangkaian listrik seri bahwa tegangan pada rangkaian seri adalah tegangan total ini dijumlah saja sama dengan tegangan total atau tegangan sumbernya. Jadi inilah untuk pengerjaan perhitungan hambatan total, kuat arus, kemudian tegangan kita menggunakan rumus hukum Ohm. Kemudian untuk hambatan totalnya menggunakan rumus sifat dari rangkaian listrik seri. Soal selanjutnya adalah soal rangkaian paralel. Pertanyaannya sama, diminta hambatan total, kuat arus tiap hambatan, kemudian tegangan di tiap hambatan. Pertama kita cari dulu hambatan totalnya. Hambatan total di paralel tadi rumusnya adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Maka bisa kita hitung di sini 1/R paralel sama dengan R1-nya adalah 4, R2-nya adalah 6, R3-nya adalah 12. Maka bisa kita kerjakan di sini bahwa penyebutnya menjadi 4, 6, 12, KPK-nya adalah 12. Dan angka pembilangnya bisa kita cari dengan 12 bagi 4 kali 1, 3, tambah 12 bagi 6 kali 1, 2, 12 bagi 12 kali 1 adalah 1.
Kita hasilkan di sini bahwa 1/R paralel sama dengan 6/12. Sampai sini kita harus balik dulu bahwa jadi R paralel sama dengan 12/6 sama dengan 2 ohm. Kita dapat hambatan total di rangkaian paralel itu adalah 2 ohm. Kemudian kita mencari kuat arus totalnya. Lagi kita mencari dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, sama seperti tadi. Jika cari I total, maka V-nya V total, R-nya R total. Bisa kita masukkan di sini, V totalnya adalah 6, R totalnya adalah 2 ohm ini. Maka kita dapat I totalnya adalah 3 ampere. Dapat I totalnya adalah 3 ampere. Kemudian yang ketiga, yang C, kita mencari kuat arus tiap hambatan. Untuk mencari kuat arus di tiap hambatan, karena ini rangkaian paralel, maka kita menggunakan rumus kuat arus rangkaian paralel, yaitu kita mencari I1 berarti rumusnya adalah R paralel per R1 kali I total. Oke, kita masukin angka-angkanya. R paralel ada ini ya, 2 ohm. Ke sini 2 per R1-nya di sini adalah 4. Berarti 2/4 kalikan I totalnya kita sudah dapat 3 ampere. Maka hasil I1 adalah 1,5 ampere. Kemudian kita cari I2-nya. Berarti pakai rumus R paralel per R2 kali I total. R paralel adalah 2, R2-nya adalah sini 6. Berarti 2/6 kalikan 3. Hasilnya adalah 1 ampere. Kemudian I3. R paralel per R3 kali I total. Itu rumusnya adalah R paralel 2, R3-nya adalah 12, 2/12 kali 3, hasilnya adalah 0,5 ampere. Coba kita lihat di sini, jika kita totalkan I1, I2, dan I3, hasilnya adalah I1 tambah I2 tambah I3, hasilnya adalah 3 ampere. Ini nilainya sama dengan kuat arus total. Ini sesuai dengan hukum satu Kirchhoff atau sifat dari rangkaian listrik paralel, bahwa kuat arus di tiap cabang rangkaian paralel adalah sama dengan, jika dijumlah akan sama dengan kuat arus totalnya. Kemudian yang D, kita mencari tegangan di tiap hambatan. Pakai rumus hukum Ohm juga, berarti kita mencari V1, maka rumusnya adalah I1 kali R1. Kita masukkan angkanya. I1 adalah tadi 1,5 ampere ini ya. 1,5. R1-nya adalah 4. Hasilnya adalah 6 volt. V2 berarti rumusnya I2 kali R2 sama dengan I2-nya adalah 1 ampere, maka 1 kali R2-nya adalah 6. Maka 1 kali 6 sama dengan 6 volt. V3 berarti rumusnya adalah I3 kali R3. I3-nya adalah 0,5 ampere, R3-nya adalah 12 ohm. Berarti 0,5 kali 12 adalah 6 volt. Kita lihat di sini ternyata tegangan di tiap hambatan di rangkaian paralel sama semua. Nah, ini terbukti dengan sifat dari rangkaian paralel bahwa tegangan di rangkaian paralel nilainya sama semua. Jadi inilah soal tentang rangkaian listrik paralel. Oke, selanjutnya soalnya adalah rangkaian listrik campuran. Ada seri, ada paralel. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang ditanyakan sama, hambatan total, kuat arus tiap hambatan, dan juga tegangan di tiap hambatan. Yang pertama kita mencari dulu hambatan totalnya. Untuk rangkaian campuran, kita harus lihat dulu yang mana yang harus kita kerjakan atau yang bisa kita kerjakan. Terlihat di sini bahwa 3 ohm sama 6 ohm bukan seri. 3 ohm dengan 12 ohm bukan seri juga atau bukan paralel juga. Tapi kita lihat di sini R2 dan R3 ini sudah pasti paralel. Maka kita kerjakan dulu yang sudah pasti, yaitu R2 dan R3 paralel. Maka bisa kita kerjakan di sini bahwa 1/R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/12. Kita uraikan lagi, kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 bagi 6 adalah 2, 12 bagi 12 adalah 1. Maka 1/R paralel sama dengan 2 tambah 1 adalah 3/12.
Kita balik, jadi 1 R paralel adalah 12 bagi 3 sama dengan 4 ohm. Jadi 4 ohm di sini adalah hambatan pengganti di paralel. Berarti di sini 6 ohm dan 12 ohm ini sudah berganti menjadi satu buah hambatan yang nilai 4 ohm. Kemudian gimana lagi? Bahwa di sini ada R1 3 ohm dan gabungan R paralel adalah 4 ohm. Ini adalah hubungannya sudah seri karena sudah sejalur. Maka kita bisa mencari, kita tandain bagian pertama, bagian keduanya. Kita bisa mencari hambatan serinya, yaitu R1 tambah R paralel. R1 3, R paralelnya adalah 4. Maka kita bisa dapat bahwa R seri adalah 7 ohm. Apakah sudah hambatan total? Belum. Ternyata ada satu buah hambatan lagi di sini, bahwa ada hambatan dalam baterai. Berarti kita jumlah lagi bahwa R totalnya adalah hambatan total semuanya nih ditambahkan hambatan dalam baterai. Biasa dilambangkannya adalah R kecil. Maka kita dapat di sini bahwa 7 tambah 1. Jadi hambatan totalnya adalah 7 tambah 1, 8 ohm. Kita dapat hambatan totalnya adalah 8 ohm. Kemudian yang B, kita mencari kuat arus total. Sama seperti tadi, untuk mencari kuat arus total kita menggunakan rumus hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R. Karena kita mencari kuat arus total, maka V-nya V total, R juga harus R total. Dan kita akan mendapat I total, V totalnya di sini adalah 12 volt. R totalnya adalah 8 ohm ini. Dan kita masukkan ke sini, 8. Maka kita dapat I totalnya adalah 1,5 ampere. Kemudian yang C, kita mau cari kuat arus di tiap hambatan. Tiap hambatan. Bagaimana mencarinya? Nah, sekarang kita mencari I1 dulu. Kuat arus yang melewati hambatan R1. Sekarang pertanyaannya gini. R1 dengan sumber apakah sejalur? Iya. R1 dengan sumber adalah sejalur. Maka bisa kita katakan bahwa kuat arus yang melewati hambatan R1 akan sama dengan kuat arus total. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa I1 sama dengan I total, yaitu 1,5 ampere. Karena I1 adalah sejalur atau seri dengan sumber arusnya. Maka nilai arusnya sama, yaitu 1,5 ampere. Nah, bagaimana dengan I2 dan I3? I2 dan I3 berada di rangkaian paralel. Maka kita menggunakan rumus untuk mencari kuat arus di paralel, yaitu rumus I2 sama dengan R paralel per R2 kali I total. R paralel yang mana? Ini 4 ohm. Jadi sini R paralel ya, bukan R total, tapi R paralelnya. R paralel hanya yang 4 ohm ini. Maka bisa kita cari, jadi 4 per R2 nya adalah, mana R2? 6 ohm. 4 per 6 kali 1,5, hasilnya adalah 1 ampere. Untuk mencari I3 berarti dengan cara yang sama, R paralel per R3 kali I total. Maka bisa menjadi R paralelnya adalah 4, R3-nya di sini adalah 12. 4 per 12 kali I totalnya 1,5, maka hasilnya adalah 0,5 ampere. Kita bisa dapat bahwa I2-nya 1,1 ampere dan I3-nya adalah 0,5 ampere. Terakhir, kita mencari tegangan tiap hambatannya. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus hukum Ohm. Kita mau cari V1, maka rumusnya adalah V1 kali I1 kali R1. Kita masukkan V1, I1 kali R1. I1-nya kita dapat sini 1,5 ampere. R1-nya adalah 3 ohm. Bisa kita hasilkan 1,5 kali 3 adalah 4,5 volt. Kemudian V2-nya berarti I2 kali R2. Bisa kita hasilkan bahwa I2-nya di sini 1 ampere kali R2-nya adalah 6. Maka 1 kali 6 hasilnya adalah 6 volt. V3 berarti rumusnya I3 kali R3. I3-nya adalah 0,5. R3-nya adalah 12 ohm. 0,5 kali 12 adalah 6 volt.
Kita sudah dapat V1 4,5, V2-nya 6, dan V3 juga 6 volt. Dari sini bahwa V2 dan V3 paralel, kita dapatkan tegangannya sama. Berarti sudah terbukti bahwa untuk di rangkaian paralel nilai tegangannya adalah sama. Demikian materi kita tentang rangkaian listrik. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.